Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Handres Sucipto, MM, dan Ibu Siti Mutmainah, SPD, selaku guru penguji ujian praktek bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Rizky Yoga Pratama untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Jagalah lisanmu, mulutmu, harimaumu. Hadirin yang berbahagia, pasti di antara kita tidak asing lagi mendengar kata lisan. Lisan adalah sebuah perkataan yang dikeluarkan atau diucapkan oleh seseorang melalui mulut dengan perkataan yang baik maupun buruk. Lisan itu sendiri bisa membuat seseorang terjerumus ke dalam sebuah masalah yang besar. Hal itu disebabkan karena seseorang tidak menjaga lisannya dengan baik. Contoh, ketika kita menggunakan lisan kita untuk hal-hal yang buruk seperti ghibah, fitnah, adu domba, dan lainnya. Namun, kebanyakan orang hanya menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk membela dirinya saja. Ada yang mengatakan itu tidak bisa disebut ghibah karena memang sesuai dengan kenyataan dengan apa yang sedang dibicarakan. Namun, mengertilah hadirin sekalian, tidak ada alasan untuk membela perbuatan yang salah. Kita hidup di era yang penuh banyak drama, entah dari lingkungan rumah, sekolah, ataupun lingkungan di mana kita bermain. Pasti ada saja problem masalah yang menerpa. Terkadang kita tidak cocok dengan tetangga A, terkadang pula kita tidak cocok dengan teman bermain karena kurang sefrekuensi. Begitulah bahasa anak zaman sekarang ini. Namun, tidak dapat dipungkiri, hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk membicarakan orang lain lepas dari alasan apapun. Terkecuali ketika kita membiasakan membicarakan kebaikan itu lebih baik daripada harus capek-capek mengomentari hidup orang lain yang jelas-jelas hidup kita sendiri masih saja berantakan. Hadirin yang berbahagia, memang kita sebagai manusia yang hidup di era seperti ini pasti tidak jarang menemukan hal-hal buruk yang disebabkan oleh tidak menjaga lisan, bukan? Apalagi ketika seseorang tidak dibekali moral yang baik, dia akan sering mengucapkan perkataan yang buruk. Biasanya terjadi pada anak muda yang lebih tua. Tidak ada sedikit pun perkataan yang sopan keluar dari mulutnya. Tetapi apakah mereka sadar dengan hal tersebut? Ya, sebagian ada yang sadar dan sebagian tidak. Kembali lagi kepada mereka yang selalu mencari alasan untuk membenarkan suatu hal yang salah. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai siswa-siswi seharusnya sadar akan bahayanya tidak menjaga lisan dengan baik. Bisa jadi keburukan apapun yang telah kita lakukan kepada orang lain, meski menurut kita itu benar adanya, namun ketika itu bertentangan dengan agama, maka tanpa disadari hal itu bisa berbalik kepada diri kita sendiri. Apakah hadirin sekalian mau seperti itu? Tentu tidak, bukan? Kita hidup inginnya tenang, tentram, damai agar semua berjalan dengan keinginan yang ingin kita capai. Jadi, mulai sekarang jangan terlalu ikut campur dengan urusan orang lain ketika kita biasanya cuma bicarakan keburukannya saja. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, pandai-pandailah dalam berucap agar tidak merasakan kesengsaraan di masa depan. Marilah kita tanamkan moral kepada diri kita masing-masing, membedakan mana yang pantas untuk diucapkan dan mana yang tidak pantas untuk diucapkan.
menyaring berbagai perkataan yang buruk agar tidak untuk kita tiru. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin sekalian bisa mengambil pelajaran dari isi pidato yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.